Ini last one ya, Bu Senia ya. Satu lagi, Prof, Ya, dari setelah ini satu lagi. benar ya setelah ini. Ya, bisa dimulai ya, Prof ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai, Bapak akan absen dulu ya. Alhamdulillah ya, pada pertemuan ini masuk semua ya. Oke, oke. Sebelum kita mulai pertemuan ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, sebelumnya selamat bertemu kembali dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Yang sebelumnya kita sudah bertemu pada semester sebelumnya pada mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek ini ada yang dibahas pada mata kuliah ini yaitu adalah aplikasinya menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke, ada yang sudah pernah menggunakan bahasa pemrograman Java? Oke, bagus ya. Jadi sudah pernah ya. Oke. Nah, selanjutnya ada capaian mata kuliah yang harus dikuasai oleh mahasiswa dalam mata kuliah ini. Yang pertama, mahasiswa memiliki kemampuan menjelaskan konsep pemrograman. Yang kedua, mahasiswa memiliki kemampuan menjelaskan sejarah Java, rukun Java, teknologi dan perangkat pemrograman Java. Nah, materi pada mata kuliah ini yang kita bahas adalah yang pertama pengertian bahasa pemrograman, kemudian yang kedua paradigma pemrograman, kemudian yang ketiga sejarah dari pemrograman Java, kemudian yang keempat ada kode editor, dan yang kelima ada instalasi software. Nah, sebelum kita memulai pada materi yang pertama, kita lakukan pretest dulu ya. Siapkan alat tulisnya semuanya. Oke, nah ini ada soal. Ya, yang pertama adalah jelaskan pengertian dari algoritma. Kemudian soal yang kedua, tahun berapa proyek pembuatan bahasa pemrograman Java dimulai dan siapa aja yang terlibat. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus belajar pemrograman Java. Kemudian yang keempat, tahun berapa versi pertama pemrograman Java dirilis. Oke, Bapak kasih waktu eh, 15 menit untuk menjawabnya ya. Untuk menjawabnya, silakan. Oke, ya silakan dikumpulkan. Ya, oke silakan. Oke, kita bahas kepada materi yang pertama, yaitu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa buatan yang digunakan untuk mengendalikan perilaku dari sebuah mesin, biasanya berupa mesin komputer, sehingga dapat digunakan untuk memberitahu komputer tentang apa yang harus dilakukan. Yang kedua ada namanya algoritma. Algoritma menurut Edison Wesley merupakan metode umum yang digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu. Nah, ini algoritma pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan Persia yang bernama Muhammad eh, Ibnu Musa Al-Khwarizmi yang dari yang dikenal di Eropa bernama algoritma. Kemudian di Indonesia dikenal dengan nama algoritma gitu. Jadi beliau ini merupakan seorang ilmuwan Islam yang berkaryanya dalam bidang matematika, astronomi, astrologi dan geografi. Kemudian yang ketiga ada namanya logika. Ya, logika adalah sesuatu yang dapat diterima oleh akal manusia. Nah, ini disebut dengan nama logika. Ya, artinya logika ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan dari Yunani yang bernama Aristoteles. Ya. Beliau adalah murid dari Plato dan guru dari Alexander Agung yang yang artinya logos yang merupakan cabang dari ilmu filsafat yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Jadi logika algoritma adalah urutan langkah-langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah
dan tersusun secara sistematis. Nah, agar suatu algoritma dapat dilaksanakan oleh komputer, maka notasi algoritma harus ditulis dalam notasi bahasa pemrograman yang kita kenal dengan nama program. Nah, ini kita mengenal 3 notasi algoritma. Nah, yang pertama ada namanya struktur Indonesia atau struktur Inggris. Kemudian yang kedua ada flowchart. Yang ketiga ada namanya pseudocode. Nah, kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah struktur Indonesia atau struktur Inggris. Struktur Indonesia atau struktur Inggris merupakan algoritma yang menggambarkan yang menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, yang kedua ada flowchart. Flowchart adalah algoritma yang menggambarkan menggunakan gambar atau simbol yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga ada namanya pseudocode, yaitu menggambarkan algoritma dengan menggunakan coding program. Nah, ini contoh dari algoritma dalam kehidupan nih, ya. Nah, ini contohnya. Yang pertama nih, nasabah mencari atau menuju mesin ATM. Kemudian nasabah mengeluarkan ATM. Kemudian yang ketiga, nasabah masukkan kartu ATM ke dalam mesin ATM. Kemudian yang keempat, nasabah memasukkan kode PIN lalu mengetikkan nominal uang yang akan diambil. Lalu mesin ATM mengeluarkan sejumlah uang sesuai dengan nominal yang telah dikehendaki. Ini merupakan salah satu contoh dari struktur Indonesia atau ya struktur Inggris ya. Ini struktur Indonesia. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini merupakan contoh dari struktur Indonesia. Kemudian yang kedua adalah flowchart. Nah, ini contoh dari flowchart. Nah, jadi flowchart ini adalah menggambarkan algoritma dengan menggunakan gambar atau simbol yang sudah ditentukan. Yang pertama, ini ada sebut dengan nama simbol terminal. Diawali dengan mulai ya. Kemudian data flow menuju mesin ATM atau cek ATM. Nah, apakah uang tersedia? Jika tidak, maka dia kembali lagi ke awal. Tapi jika iya, maka memasukkan ATM ke mesin. Kemudian jika iya, lalu pilih bahasa. Ya. Kemudian jika iya, memasukkan PIN. Jika salah, maka kembali lagi ke pilih bahasa. Kemudian jika iya, pilih transaksi yang akan dilakukan. Nah, kemudian pilih bagian penarikan uang, lalu masukkan nominal uang yang akan diambil. Nah, kalau misalnya tidak, maka kembali lagi ke pilih penarikan uang. Jika iya, maka selesai. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari flowchart. Kemudian yang kedua ada namanya pseudocode, yaitu menggambarkan algoritma dengan menggunakan coding program. Nah, ini salah satu contoh dari pseudocode. Ya. Yang pertama start, kemudian input, masukkan kartu ATM. Ya, kemudian yang script yang kedua, masukkan PIN. Nah, ini adalah sebuah decision nih, yaitu sebuah pengkondisian ya. Ya, menggunakan if ya, if else ya atau if then. Nah, jika PIN-nya benar, maka masukkan jumlah uang yang ingin diambil. Nah, jika jumlah uang yang tersedia, maka outputnya uang keluar. Kemudian outputnya juga memberikan struk. Selain itu, jumlah uang tidak tersedia. Nah, selain itu, PIN salah, selesai. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari pseudocode, yaitu menggambarkan algoritma dengan menggunakan coding program. Oke, selanjutnya adalah kita next. Nah, tingkatan di dalam bahasa pemrograman. Di dalam bahasa pemrograman ada 3 tingkatan. Yang pertama ada namanya high level language, yaitu bahasa pemrograman tingkat tinggi. Yaitu bahasa pemrograman yang hampir seluruh coding programnya menyerupai bahasa manusia, yaitu bahasa Inggris. Contohnya Java dan C++. Kemudian yang kedua, kita sebut dengan nama middle level language, yaitu bahasa pemrograman tingkat sedang. Ya, bahasa pemrograman tingkat sedang adalah bahasa pemrograman yang codingnya campuran antara bahasa mesin dengan bahasa manusia atau bahasa Inggris. Ya, contohnya bahasa C, Pascal, dan Fortran. Kemudian yang terakhir adalah low level language, yaitu bahasa tingkat rendah.
Bahasa tingkat rendah merupakan bahasa pemrograman yang coding programnya hampir seluruhnya menggunakan bahasa bahasa mesin. Contohnya adalah bahasa assembler. Ya. Nah, itulah tingkatan bahasa pemrograman di dalam mempelajari bahasa program. Nah, di sini ada perbedaan nih, perbedaan pemrograman fungsional dengan pemrograman prosedural. Kalau kita lihat di sini, bahasa pemrograman fungsional adalah sebuah paradigma pemrograman di mana dalam mengkonstruksi program, Anda bisa membuat solusi dengan membuat definisi dan spesifikasi fungsi. Nah, sedangkan pemrograman prosedural adalah metode pemrograman yang mengeluarkan perintah yang akan dieksekusi oleh komputer. Ini adalah salah satu contoh dari bahasa pemrograman yang mendukung object oriented programming. Ya, contoh ada Visual Force Pro, kemudian ada Java, ya, ada C++, ada Pascal, ada VB.NET atau dikenal dengan Visual Basic.NET, ada Simula, ada Smalltalk, ada Ruby, Python, PHP, dan Delphi. Nah, ini adalah beberapa bahasa pemrograman yang mendukung Object Oriented Programming. Nah, pada mata kuliah ini kita menggunakan bahasa pemrograman Java yang akan kita gunakan. Kemudian selanjutnya adalah konsep dari Object Oriented Programming. Ya. Pemrograman berorientasi objek atau disingkat dengan nama OP merupakan paradigma pemrograman yang berorientasikan pada objek yang mana semua data dan fungsi dibungkus di dalam kelas. Dibandingkan dengan pemrograman prosedural atau terstruktur, setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, dan mengirimkan pesan ke objek lainnya. Itu merupakan pemahaman dari konsep Object Oriented Programming. Nah, penekanan dalam konsep OP, nah ini ada beberapa bagian. Yang pertama ada kelas, yang kedua ada objek, yang ketiga ada abstraksi, keempat ada enkapsulasi, yang kelima ada polimorfisme, kemudian yang keenam ada inheritas. Oke, kita akan bahas satu persatu dari item ini. Yang pertama adalah kelas. Kelas merupakan kumpulan atas definisi data dan fungsi-fungsi dalam satu unit untuk suatu tujuan tertentu. Kemudian yang kedua ada namanya objek. Objek membungkus data dan fungsi bersama menjadi suatu unit dalam sebuah program. Ya. Jadi kalau kita lihat objek, ini adalah judulnya ya, judul dari sebuah pemrograman. Kemudian yang ketiga ada abstraksi. Ya, abstraksi adalah cara melihat satu objek dalam bentuk yang sederhana. Kemudian yang keempat ada enkapsulasi, di mana enkapsulasi ini adalah suatu mekanisme untuk menyembunyikan atau memproteksi suatu proses dari kemungkinan intervensi dari luar sistem. Selanjutnya ada polimorfisme, yaitu memungkinkan banyak bentuk objek dengan cara penggunaan yang sama. Yang terakhir ada inheritas, penurunan atribut. Nah, itu adalah penjelasan dari penekanan konsep di dalam Object Oriented Programming. Nah, kemudian selanjutnya adalah sejarah bahasa pemrograman. Ya. Nah, di dalam sejarah bahasa pemrograman Java, nah ini gambar si James Gosling. Ya. Beliau adalah orang yang menciptakan bahasa pemrograman Java. Nah, ini gambarnya nih. Nah, sedangkan proyek pengembangan Java dimulai pada tahun 1991, ya, yang pertama kali diprakarsai oleh James Gosling dan kawan-kawan, yaitu James Gosling, Max Serida, dan Frederick Norton. Ya. Nah, awalnya Java bernama Oak. Nah, nama ini diambil dari nama pohon yang berada di dekat kantor James Gosling. Lalu namanya diubah menjadi Green. Kemudian pada akhirnya berubah lagi menjadi Java karena memang si James Gosling ini adalah penyuka kopi. Kebetulan kopi yang berasal dari Pulau Jawa. Nah, di luar negeri Jawa itu namanya Java ya.
Sehingga dari terinspirasi kopi tersebut, maka bahasa pemrograman ini dikenal dengan nama Java. Nah, gambarnya ini adalah secangkir kopi. Ya, gambar dari bahasa pemrograman Java. Versi dan perkembangan pemrograman Java. Ya. Java versi pertama yaitu 1.0 dirilis pada tahun 1996. Ya, jadi pertama kali dirilis pada tahun 1996. Nah, ini versinya, yaitu yang pertama ya JDK beta, ya, kemudian JK 1.0 yaitu pada bulan Januari ya 23 Januari 96, JDK 11, kemudian selanjutnya sampai dengan JDK SE 2015 ya. Nah, bahasa pemrograman Java ini booming yaitu pada sekitar tahun 2016 ya sampai saat ini. Jadi sampai saat ini memang bahasa pemrograman Java ini masih banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk membuat sebuah aplikasi. Ya. Kita next. Nah, kemudian selanjutnya apakah itu JDK, J2SE, Java SE, dan Java EE? Nah, JDK adalah singkatan dari Java Development Kit. Ya, JDK ini berisi tool, library, dan API yang kita perlukan dalam membuat program yang mana di dalamnya ada GPM-nya. Nah, ini ada beberapa versi edisi JDK. Jadi ada Java SE atau Standard Edition, Java EE atau Enterprise Edition, dan Java ME atau Micro Edition. Nah, Java SE atau J2SE adalah Java yang digunakan untuk membuat aplikasi standar seperti aplikasi desktop ya dan command line. Sedangkan Java EE adalah edisi enterprise yang digunakan untuk membuat aplikasi enterprise seperti dalam bank, industri. Namun Java EE sekarang sudah berubah nama menjadi Jakarta EE. Kemudian Java yang terakhir ada Java ME. Ya. Java ME adalah Java versi mungkin yang digunakan untuk membuat aplikasi mobile, microcontroller, dan sensor. Nah, ini Java ini kalau kita lihat pada era tahun 90-an sampai tahun ya 90-an ya, yang mana pada waktu itu banyak handphone dalam merek Nokia. Nah, pada handphone tersebut banyak digunakan aplikasi aplikasi tersebut nih. Nah, ini masih digunakan pada handphone Nokia. Nah, selanjutnya adalah mengapa sih kita harus belajar bahasa Java? Nah, tuh. Jadi Java itu yang pertama bersifat general purpose. Apa yang maksud dengan general purpose? Yaitu bahasa pemrograman yang tidak hanya digunakan untuk pemrograman spesifik, tapi juga bisa digunakan secara umum. Ya, Java ini bisa digunakan membuat berbasis web, berbasis desktop, dan berbasis Android. Nah, itu. Ya, itu yang dimaksud kenapa Java bersifat general purpose. Kemudian yang kedua, Java itu bersifat cross platform. Maksudnya adalah Java bisa dijalankan di semua operasi, baik operasi Windows, Linux, atau macOS. Ya. Nah, ini jadi ketika kita membuat sebuah aplikasi Java itu bisa dijalankan di semua operasi. Nah, itu kenapa orang memilih belajar Java. Kemudian yang ketiga, ya Java bisa untuk membuat aplikasi Android. Memang dengan perkembangan perangkat keras saat ini, yaitu dengan perkembangan teknologi handphone, maka aplikasi Android ini banyak sekali digunakan atau diciptakan oleh seorang programmer untuk memudahkan user ya dalam eh, dalam dalam apa membuat sebuah aplikasi ini. Kemudian selanjutnya adalah perangkat pemrograman Java. Nah, perangkat pemrograman Java yang pertama ada yang namanya compiler. Ya. Nah, dalam compiler ini ada interpreter di mana dalamnya ada Java Standard Edition. Kemudian yang kedua ada kode editor. Nah, di mana dalam kode editor itu yang bisa digunakan bisa menggunakan text editor, TextPad, Notepad++.
Kemudian yang kedua ada yang namanya integrated development environment. Nah ini, kalau kita lihat di dalam eh, eh, apa kode integrated development ini adalah salah satunya adalah NetBeans, Eclipse, dan JCreator. Ya. Selanjutnya ada yang namanya selanjutnya adalah bagaimana cara instalasi Java Standard Edition. Ya. Nah, di dalam menginstalasi Java yang harus diperhatikan adalah yang pertama kita buka browser, ya buka browser. Kemudian setelah itu kita ketikkan alamatnya http://java.sun.com/javas kemudian /download. Kemudian kita klik enter. Nah, nanti kita akan dibawa ke websitenya Java. Kemudian yang kedua install Java Edition-nya. Ya. Yang kedua adalah diinstal Java Edition-nya. Kemudian dengan mengklik jdk.626u2 strip Windows i586 strip p.exe. Kemudian langkah yang ketiga adalah klik Start, lalu pilih Control Panel, pilih System and Security, lalu pilih System, kemudian pilih Advanced, lalu pilih Environment Variable and Set Path. Ya, dimana dalam path ini biasanya kalau aplikasi itu datanya terinstal di directory C, ya, directory C /program file /java /jdk 1.0.6.0 strip 04 strip bin. Nah, itu nanti biasanya kalau kita eh, membuat program di Java, semua aplikasi itu masuk ke dalam directory ini. Kemudian langkah yang keempat adalah install text editor. Ya, untuk edit code-nya bisa menggunakan TextPad, Notepad, kita juga bisa menggunakan NetBeans. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini untuk proses instalasinya. Ya. Jadi untuk proses instalasinya, yang pertama tadi kita udah download ya di webnya, kita pilih yang terbaru ya, download Java JDK versi yang terbaru. Dan itu Java Platform JDK 8U31. Kemudian setelah itu eh, klik 2 kali pada file instalasi yang sudah download dan kemudian kita akan membuka dialog installer Java yang bentuknya seperti ini. Nah, ini dipilih dulu jadikan ininya, lalu setelah itu adalah klik next. Kemudian setelah klik next, ya, setelah klik next, kemudian pilih development tool. Pilih development tool, lalu klik next lagi. Nah, ini kemudian kita tunggu, ya. Kita tunggu sampai proses instalasi ini selesai. Ya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah selesai, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Kemudian setelah muncul seperti ini, maka kita pilih close. Ya. Itulah proses instalasi Java ya. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam proses instalasi Java itu, ya kita adanya di websitenya. Ya. Yang memang dibutuhkan koneksi internet yang kuat ya. Sehingga apa? Sehingga instalasi ini bisa berjalan dengan sempurna. Jadi eh, itulah materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Mungkin sampai sini ada yang mau tanyakan, silakan. Oke ya, jadi udah paham semua ya. Oke, kalau udah paham semuanya. Ya, jadi Bapak menyimpulkan bahwa dalam ada beberapa kesimpulan yang harus dipahami dalam mempelajari pemrograman berorientasi objek. Yang pertama kita harus paham konsepnya dulu nih. Apa itu konsep PBO atau Object Oriented Programming. Yang kedua adalah kita harus tahu algoritmanya. Nah, yang mana tadi dalam algoritma itu kan notasinya ada 3. Ada struktur Indonesia atau struktur Inggris,
yang kedua ada flowchart, yang ketiga adanya namanya pressure code ya. Jadi tadi kita udah jelaskan kalau struktur Indonesia adalah menggambarkan algoritma dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Yang kedua ada flowchart, menggambarkan algoritma dengan menggunakan gambar atau simbol yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga ada pressure code, yaitu menggambarkan algoritma dengan menggunakan coding program. Nah, kemudian tadi perbedaan antara Izin Pak, pembukaan. waktunya sudah habis. Oke, oke, selanjutnya itu kita silakan di post test. Nah, ini pertanyaannya kalau silakan ditulis di apa di dalam kertas kemudian dikumpulkan kembali atau dijawab lah ya. Oke, demikianlah materi pada pemrograman berorientasi objek ini. Kita akhiri mata kuliah ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahfud ini pemaparannya. Baik, izin Prof untuk memberikan tanggapan dan saran. Izin Prof. Baik, Ya, terima kasih Bu Sonia. sama-sama. Pak Mahfud sudah menampilkan micro teaching ya dengan tema pemrograman berorientasi objek. Ya, Jadi banyak sekali ilmu komputer yang bisa kita serap tadi ya, banyak sekali istilah sampai pendekatan konsep OOP gitu ya. ya. Kemudian juga ada istilah pemrograman Java Hmm. yang ditemukan dirancang oleh James Gosling. Gosling ya. Ya, Pak. Ini memberikan memang ilmunya di wilayah itu gitu ya. Iya, Bisa itu Pak. detail-detailnya gitu ya. Eh, Kalau pada umumnya dosen itu hanya aplikasi ya yang sederhana, tapi karena bukan bidang keilmuannya, tetapi juga ada yang memahaminya secara baik gitu. Sebab ini bisa ilmunya aplikasi. Saya ada sedikit komentar itu sudah di itu share screen-nya udah di itu Pak Pak ini. Oh, oh ya. Nah, soal pretest, tapi langkah Hmm. pembelajarannya udah sangat bagus ya. Ada mengawali sapaan, kemudian ada pretest. Nah, mungkin di sini saya melihat item-itemnya itu. Coba, coba bisa dilihat, Pak. Iya, iya Pak. Ya Prof. Sorry Prof. Dari Ya. terputus. Nah, ya. Jadi saya melihat tadi ada beberapa soal pretest, ya. Ya. Soal pretest, tes di awal. Ah, Nah, itu bisa dipakai juga tes awal itu menjadi post test. Ya, iya, jadi di akhir jadi masih bisa dipakai tes itu. iya. Nah, ini Prof. Soalnya ya. Putus Pak Mahfud, Iya, ya. bisa nggak di ini di share screen lagi yang itu tadi. Di tes. Ini udah nih. Udah tampil, udah di set Ah, screen ini Prof. ya. eh Nomor 2 itu Hmm. dengan nomor 4 itu aspek C1 kognitif rekal saja dia. Dia pengetahuan di situ. Iya. Menanya tahun berapa, ya. Nah, itu kan hanya pengetahuan, knowledge. Iya. Nah, taksonomi belum itu kan ada 3 sampai 6 ya, C1, C2, C3, C4, C5 dan 6. Iya, Prof. Ini pakai taksonomi belum. Tapi kalau pakai yang Anderson, C1 pengetahuan, C2 pemahaman, C3 aplikasi, C4 itu analisis, C5-nya evaluasi, C6 kreativitas gitu. Hmm. Nah, kalau menyusun soal itu, Ya. berangkatnya dari bawah Pak ini, Pak Iya, siap. Mahfud. Iya, Prof. Tahun berapa itu C1 itu hanya mengingat rekal gitu ya. Iya, siap. Nah, maka dia berada di bawah berada sebelum menjelaskan Hmm. ya. Iya. Jadi yang pertama kalau disusun tahun berapa proyek
pembuatan bahasa pemrograman. Itu kan nanya tahun kan? Iya. Ah, ya, tahun berapa? Ah, itu. Lalu yang nomor 4, yang keduanya nomor 4. Tahun berapa juga, itu kan? Nah, berada di nomor 2. Ah, bagus. Nah, itu sudah itu. Jelaskan pengertian. Jadi pengetahuan itu berada C1, pemahaman itu ada di C2, insight. Nah, C4-nya betul itu. Mengapa? Jadi kalau sudah paling tinggi pertanyaan itu, mengapa? Mengapa kita harus belajar pemrograman Java? Ya. Nah, ini aja, ini kontrol saya aja, ya. Siap, siap. Jadi kalau nyusun perubahan perilaku mahasiswa atau siswa itu mulai dari pengetahuan dulu. Iya. Tahun berapa, di mana perang terjadi, perang di Ponorogo, misal tahun berapa, gitu kan? Iya. Tahun berapa Indonesia merdeka. Tapi kalau sudah mengapa Indonesia merdeka, nah itu sudah sampai kepada tingkat yang tinggi gitu. Nah, oke. Jadi itu saja Pak Mahfud, kalau Nah, secara konteks. Maaf, ini uh, panitia, kita terlempar semua ke main room ini. Mohon maaf. Iya, Mbak, terlempar Bisa semua. dikembalikan? Oh ya, kembali. Iya, baik Bapak Ibu, Prof, mohon maaf ya. Ini Prof, sepertinya ada kesalahan teknik. Tadi kita kembali semua ke room. Mungkin bisa langsung dilanjutkan saja, Prof. Izin Prof, masih mute sepertinya Prof. Ya, semua tadi sudah secara akumulasi bagus ya. Kemudian kan waktunya aja agak lewat ya, karena di sini dibutuhkan juga ketepatan waktu mengajar. Tapi nanti kalau sudah di kelas masing-masing mengajar kembali di kampus itu nggak ada persoalan. ya, siap, Bro. Kita beri aplaus kepada Pak Mahfud ya. Terima kasih, Prof. Baik, terakhir ini. Tinggal terakhir ya, Bu Sonia ya. Benar, Insya Prof. Allah kita berakhir jam 12 ya. Benar, Prof. Iya. Nah, oke. Tepat jam 12. Ya, dalam waktu yang 30 atau 35 menit ini kita selesaikan, karena Baik. nanti akan kembali ke room besar dan akan penutupan barangkali Bu Sonia Benar. ya. Dan juga nilai harus diinputkan semua gitu. Makasih. Baik, Ya. Prof. Terima kasih. Kita lanjut ini ke peserta terakhir dari Bapak Ihsan Fajri SHI MA dari Universitas Serambi Mekah. Kepada Pak Ihsan, saya silahkan. Pak Ihsan. Silahkan Pak Ihsan. Ya, mohon maaf, Bu, ini kan jaringan di Aceh agak terganggu-ganggu ini, Bu. Baik, Pak. Eh, Oke, mohon maaf, Prof. Untuk ininya gimana, Pak? Ini langsung kita rekod, Bu ya? Ya, silahkan Pak di share screen dulu, nanti bisa langsung di-record. Oh, tahu nih. Berarti ya.